Bismillahirrahmanirrahim. Menika kita bahas babagan sujud sahwi. Bismillah kita bahas rumiyin babagan definisi nipun. Definisi menika pangertosan. Secara bahasa sahwi atasipun lupa atau lalai. Sahwi dari kata saha yashu. Artinya lupa. Jadi secara istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat untuk menutupi cacat dalam sholat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang secara tidak sengaja. Sujud sahwi niku sujud yang dilakukan karena lupa karena sehingga meninggalkan yang diperintahkan. Janjane niku termasuk wajib sholat tapi mboten dilakoni atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Janjane sholat wajib, sholat maghrib niku namung 3 rakaat. Kok terus dadi punjul 4 rakaat. Berarti dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam sholat. Sholat nggih telu mboten sah dipunjuli. Ketika itu terjadi, baik itu meninggalkan yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang secara tidak sengaja, maka disyariatkan dia melaksanakan sujud sahwi. Dan kene definisi mriki langsung disebutkan letaknya di dalam sholat atau di luar sholat. Di dalam sholat berarti praktiknya adalah sebelum salam. Di luar sholat berarti prakteknya adalah setelah salam. Dapun rinciannya mungkin. Tentang pensyariatan sujud sahwi, para ulama mazhab niku sepakat. Para ulama mazhab sepakat bahwa sujud sahwi niku memang ada syariatnya. Memang disyariatkan sujud sahwi niku. Adapun hukumnya niku wajib ataupun sunnah, dan ini pembahasan yang selanjutnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan sujud sahwi, kalau tulis banyak hadis niki. Ada 6 hadis terkait tentang pensyariatan sujud sahwi. Agar kita nanti bisa menyimpulkan dari banyak hadis niki. Hadis yang pertama, hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzan adbara syaiton lahu duratun." Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sehingga sampai dia terkentut-kentut. Zurat niku kentut yang besar. Durat niku kentut sing suarane niku menggelegar. Kentut niku kan ya macam-macam gitu. Enten sing kentute niku malu-malu kucing. Ya, kentut yang dilakukan oleh setan niku sampai kentut yang sifatnya niku durat. Durat niku kentut yang besar. Nggih niku gaib nggih. Nek jenengan ngerti malah rekoso, Pak. Nek jenengan ngerti, jenengan adan terus jenengan ngerti, wah aku mau tabrakan karo setan. Setane melayu ngentut. Terus boten sah jenengan kiaske enten wong adan terus melayu lunga, wah setan iki. Boten. Nggih mungkin rada niru setan, tapi boten kok terus jenengan hukumi wah iki bar eneng adan terus mlayu lunga niku berarti nggih meng mirip setan kelakuane. Setan niku nek krungu adan mlayu lunga. Hatta la yasma'a al-adzan. Dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut sampai dia tidak bisa mendengarkan azan. Maka termasuk salah satu terapi untuk menghilangkan setan, menghilangkan gangguan setan itu adalah dengan kalimat azan. Fa idza qudiyal adzan aqbala. Ketika azan itu sudah selesai,
setan iku teka mleh. Mara ten masjid mleh. Pas adane lunga setane mara. Tujuane napa? Ganggu ben wong niku aras-aras enten masjid. Fa idza thuwiba biha adbara. Ketika dikomati, setan lari lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, setan pun juga lari lagi. Fa idza qudiya taswib aqbala. Ketika iqamah sudah selesai dikumandangkan, maka setan datang lagi. Tujuannya apa? Yahturu bainal mar'i wa nafsi. Setan akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Napa? Pikirannya niku diganggu kalih setan. Ketika kita sedang sholat, niku akan banyak pikiran-pikiran yang dilintaskan oleh setan. Pikiran apa? Pikiran yang terkait di luar sholat. Pikiran yang kira-kira bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Prakteknya adalah yaqulu uzkur kadza wa kadza. Setan ketika kita sedang sholat, setan itu mengucapkan elingo iki, sehingga mboten kaget ketika kita sedang sholat itu ngerti-ngerti kelingan barang sing wingi niku ilang, barang sing wingi niku ketelingsut, barang sing wingi lali, ngerti-ngerti pas sholat kok kelingan. Ampun disyukuri ngoten niku. Karena niku saking setan. Mboten terus dienggo apalan. Oh iya. Kunciku ketelingsut ya. Salat ben kelingan. Berarti jenengan nunggu ilham saking setan. Uzkur kadza wa kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Ingatlah ini itu maksudnya lima lam yakun yadhkur. Pada segala sesuatu yang awalnya dia niku tidak ingat. Hatta yadhalla rajulu in yadri kam shalla. Sehingga dengan pikiran yang bermacam-macam ketika sholat itu, dia akan lupa. Dia tidak ingat lagi sholat ini janjane pun oleh pinten. Sehingga terkadang ketika kita sholat itu janjane iki mau wis 3 rakaat apa 4 rakaat. Dadi ragu-ragu. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, ketika dia tidak tahu berapakah dia telah sholat, ketika dia ragu-ragu sholat ini janjane pun oleh pinten rakaat, fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun. Maka sujudlah 2 kali sujud dalam posisi sedang duduk. Niku hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Biasanya kalau di kitab-kitab fikih diistilahkan apa? Kalau hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim niku napa? Istilah niku muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh 2 imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti sangat sahih. Niku hadis yang pertama. Dari hadis tersebut banyak faedah yang bisa kita ambil. Nek enten adzan niku setan niku mesti melayu. Mungkin nek pun rampung le adzan, rampung le qomat, setan teko meleh tujuane nggodha wong sholat. Jadi jangan dikira ketika kita sholat niku pun aman dari setan. Justru ketika kita sedang sholat niku termasuk bagian terpenting bagi setan untuk menggoda kita. Pripun ben sholate niku dadi mboten khusyuk. Sampai le mboten khusyuke niku pas ngadeg macane tahiyat. Pas tahiyat macane Fatihah. Niku krana digodha kalih setan. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," ketika salah satu kalian ragu-ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla,
sehingga dia tidak tahu berapakah dia telah sholat, salasan am arba'an, sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Nek pas sholat kok ragu-ragu, janjane pun 3 napa 4, fal yatrahis syakka, maka buanglah keraguan, wal yabni ala mastaiqona, dan ambillah yang yakin. Kira-kira niku sing luwih mantep niku 3 napa 4. Biasanya kan kita masih ada kecenderungan sedikit. Kalau kita luwih mantep sing 3. Nggih pun diyakini saja yang 3. Summa yasjudu sajdataini. Kemudian lakukanlah sujud sahwi 2 kali. Sujud 2 kali. Prakteknya adalah qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan. Kalau ternyata dia sholatnya 5 rakaat, sing diyakini 3, jebule wau pun 4. Nah, terus nambah dadi 5. Nek salate niku jebule 5, syafa'na lahu salatahu, maka sujud sahwi itu menggenapkan salatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba, kalau ternyata salatnya memang sempurna 4 rakaat, kanata targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi itu menjadi penghinaan kepada setan. Artinya mbuh kepunjulun ataupun pas niku akan disempurnakan oleh sujud syahwi. Nek kepunjulan kan boten saged dikurangi gitu. Wah, iki kepunjulan, nah terus ling ngurangi piye iki? Nggih pun boten sah dikurangi, disempurnakan dengan sujud syahwi. Di salatnya malah dadi 5 rakaat, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga juga dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashiyyi. Rasulullah pernah sholat bersama kami salah satu sholat sore. Sholat sore ini apa? Sholat maghrib atau isya? Oh, bukan. Sholat asyi ini sholat sore ini, yang sholat siang yang dimaksud. Immal zuhra wa immal asra. Ada kalanya sholat zuhur ataupun sholat asar. Tadi yang dimaksud al-asyi ini bukan sholat petang niku, tapi sholat zuhur atau asar. Fasallama fi rak'ataini thumma ata jid'an fi qiblatil masjid. Setelah rakaat yang kedua, ternyata Nabi langsung salam, padahal kudune 4 rakaat. Kemudian Nabi mendatangi sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Dibar pun salat 2 rakaat, terus langsung salam, padahal kudune 4 rakaat. Nabi langsung bubar saking tempat salate menuju tempat pohon kurma ten daerah kiblat masjid. Fastanada ilaiha mudhaban. Kemudian Rasulullah bersandar dalam kondisi marah. Nah, mboten disebutke marahnya niku karena apa? Mbuh nesu kalih sinten, nesune niku krana sapa? Nah, teng kene hadis niki mboten disebutke. Wa fil qaum Abu Bakar wa Umar. Dan di kaum itu di antara makmum itu ada Abu Bakar dan Umar. Namun fahaba ayyatakallama. Namun keduanya takut untuk berbicara dengan Nabi. Iki Nabi niku kondisine nembe duka. Iki ajeng ngelingke niku rada mboten wani. Bahkan Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling senior pun juga tidak berani untuk mengingatkan Nabi. Ternyata wa kharaja syara'anun nas, dan ada yang keluar, yaitu orang yang cepat-cepat, sambil dia mengatakan kusiratis shalah, iki salate saiki di ringkes. Wah,
saiki salate kok diringkes ya iki. Janjane meng papat, janjane papat kok dadi meng loro. Faqama Dzulyatain. Faqala ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasita. Jadi enten wong sing do metu niku mboten ngelingke Nabi, namung berkomentar kepada temannya, "Wah, mau salate di sudo." Ternyata ada salah satu sahabat yang berani untuk mengingatkan Nabi. Dia punya julukan Dzulyatain. Dzulyatain niku nek makna secara bahasane orang yang mempunyai dua tangan. Menurut para perawi hadis, Dzulyatain ini memang punya postur tangan yang lebih panjang dari umumnya orang. Tangannya niku dawa sehingga dia punya julukan Dzulyatain. Berarti memberi julukan pada seseorang yang mana orang itu ridho dengan julukan tersebut niku mboten masalah. Umpamane enten wonge dhuwur dinae julukan genter umpamane. Sing dinae julukan niku ridho. Nggih mboten masalah. Yang bermasalah adalah diberi julukan ternyata yang diberi julukan itu tidak ridho. Nah niku kenengan salah satu ayat di surat Al-Hujurat. Nipun niku. Tidak boleh memberi julukan. Betul lali ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab niku artine jangan memanggil dengan julukan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Julukan kalau julukan ini ridho diridhoi oleh yang menerima niku mboten masalah. Tapi kalau julukan ini tidak diridhoi dengan yang diberi julukan itu, maka itu berdosa. Nah, Dzulyatain dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, salatnya tadi diringkas atau jenengan niku lali?" Ini memang perlu nggih, ada seorang makmum itu mengingatkan kepada sinten? Imamnya, meskipun itu sudah di luar sholat. Ini kan posisinya di luar sholat. Sholatnya pun salam, Nabi sudah pergi dari tempat sholatnya. Kemudian ada orang yang datang pada Nabi untuk mengingatkan, Nabi sholatnya wau janjane diringkes napa jenengan sing kesupen. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Kemudian Nabi melihat ke arah kanan dan ke arah kiri. Faqala ma yaqulu Dzulyatain. Kemudian Nabi mengatakan pada para sahabat yang lain, iki jarene Dzulyatain iki janjane bener napa? Ora. Kok jarene salate mau diringkes. Karena Nabi niku perasaane salate niku pinten? 4 rakaat. Sekelas Nabi saja di Qadar pernah lupa nggih, napa melih mboten Nabi nggih mesti tahu lali. Sekelas Nabi mon di Qadar lali. Nabi bertanya pada sahabat yang lain, iki mau bener ora iki sing diomongke karo Dzulyatain. Kemudian mereka mengatakan qalu shadaqa. Bener Dzulyatain niku leres Nabi, jenengan wau salate namung kalih rakaat. Lam tusalli illa rakaatain. Engkau tidak sholat kecuali hanya 2 rakaat. Setelah itu fasalla rakaataini, kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat. Krana wau janjane 4 rakaat nembe angsal 2 rakaat, Nabi nambah 2 rakaat lagi. Wa sallama, kemudian Nabi salam, tsumma kabbara, tsumma sajada, tsumma kabbara, farafa'a, tsumma kabbara wa sajada tsumma kabbara wa raka'a. Setelah dapat 2 rakaat Nabi salam. Setelah salam Nabi melakukan sujud sahwi, takbir, sujud, takbir lagi mengangkat kepalanya,
takbir lagi turun sujud, takbir lagi mengangkat kepalanya. Nah, niki yang dasar hadis tentang praktek sujud sahwi setelah salam. Yang atasnya tadi praktek sujud sahwi ini kapan? Sebelum salam. Di hadis yang kedua praktek sujud sahwinya sebelum salam. Di hadis yang ketiga praktek sujud sahwinya setelah salam. Kemudian hadis yang keempat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-asra. Suatu saat Rasulullah salat asar. Fasallama fi thalathi raka'atin. Ternyata Nabi melakukan salam setelah 3 rakaat, padahal kudune sekawan. Harusnya 4 rakaat, baru dapat 3 rakaat Nabi malah salam. Tsumma dakhala manzilahu. Nah, ini malah pun mulai nih. Setelah itu Nabi masuk ke dalam rumahnya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq. Kemudian ada yang datang kepada Nabi, seorang laki-laki yang bernama Khirbaq. Wa kana fi yadaihi tulun, dan di tangannya itu panjang. Tangannya panjang. Berarti Dzulyaden wa jenenge Khirbaq niki. Khirbaq datang kepada Nabi. Nah, di hadis niki mboten namung ten pundi? Mboten namung ten pojokan masjid, tapi Nabi pun kondur. Begitu tekan omah, enten sing eling. Faqala ya Rasulullah, fadzakara lahu sani'ah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia menyebutkan kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi wau jenengan le salat asar namung 3 rakaat. Wa kharaja ghadbana yajur ridahu hatta intaha ilan nas. Kemudian Nabi keluar dalam kondisi agak marah sambil menyeret pakaiannya. Rida itu pakaian atas. Rida itu pakaian atas. Nah, menawi zaman rumiyin niku model pakaiane mboten kados saniki nggih. Saniki kan kemeja, terus gamis atau nek niki napa niki? Gamis Pakistan ngene iki. Kurta atau baju koko, jaket, mboten ngoten niku. Nah, zaman rumiyin, zaman Nabi niku pakaiane namung kaya napa? Nek riyen nek kaya sing saniki kados pakaian ihram. Jadi namung diubel-ubelke ten kene lambi, kene badan ngoten niku mawon. Nabi keluar dengan marah sambil menyeret ridaknya, menyeret pakaian atasnya. Hatantaha ilanna, sampai Nabi sampai kepada para sahabat, para jamaah salatnya. Faqala asadaqa hadza. Kemudian Nabi bertanya, apakah Dzulyaden atau apakah Khirbaq ini benar? Benar enggak Khirbaq ini? Kalau katanya saya salatnya hanya 3 rakaat. Qalu na'am. Para sahabat mengatakan, nggih Nabi, jenengan salate nembe 3 rakaat. Kemudian fa shalla rakaatan tsumma sallama tsumma sajada sajdataini tsumma sallama. Setelah itu Nabi menambah salat lagi 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, setelah itu salam lagi. Nah, ini beda lagi. Nah, tenggene hadis yang ketiga wau, setelah sujud sahwi, setelah salam tidak ditutup dengan salam. Sedangkan di hadis yang keempat ditutup lagi dengan salam. Salamnya 2 kali. Salam sebelum sujud sahwi dan salam setelah sujud sahwi. Rinciannya mungkin ini nembe bahas tentang dalil-dalil pensyariatan sujud sahwi dulu. Mboten sah kesusu. Mboten sah kesusu nggih. Terus nggih piye? Biasane kan terus do kesusu niku.
Hadis yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Buhainah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati dzuhri. Suatu saat Nabi berdiri untuk sholat zuhur. Wa alaihi julusun. Dan harusnya Nabi melakukan duduk tasyahud awal. Harusnya melakukan sujud tasyahud awal, ternyata Nabi tidak melakukannya. Jadi sholat zuhur tapi lali mboten nglakoni tasyahud awal. Tasyahud awal begini hukumnya apa? Wajib sholat, senes rukun sholat. Bedane sujud, bedane wajib sholat kalih rukun sholat napa begini kok? Kalau rukun sholat ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja hukumnya batal sholatnya. Tapi kalau wajib sholat ketika ditinggalkan secara sengaja sholatnya batal. Kalau ditinggalkan karena lupa sholatnya tetap sah tapi diganti dengan sujud syahwi. Nabi sholat duhur tapi tidak melakukan tidak melakukan duduk tasyahud awal. Falamma atamma sholatahu sajada sajdataini. Ketika Nabi menyempurnakan sholatnya, Nabi langsung sujud syahwi 2 kali sujud. Fakabbara fi kulli sajdatin, kemudian Nabi takbir setiap melakukan sujud wa huwa jalisun, dalam kondisi Nabi duduk. Qabla ayyusallima, sebelum Nabi melakukan salam. Wa sajadahuma annasu ma'ahu, dan makmumnya pun juga bersujud bersama Nabi. Makmum juga ikut sujud bersama imam. Maka nama nasya minal julus, sebagai gantinya duduk tasyahud yang lupa dilakukan. Ya, hadisnya juga muttafaqun alaih di Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-6, hadis yang terakhir terkait dengan sujud syahwi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Suatu saat Nabi pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Sholat wajib 5 rakaat. Nek sholat sing 5 rakaat niku janjane enten mboten? Kalau sunnah. Kalau sunnah itu sholat witir itu bisa dilakukan 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Langsung 1 kali salam. Ini yang biasa kita lakukan nggih, nek mboten siji nggih 3 niku. Jenengan lakoni sing 5 mungkin langsung do protes kabeh niku nggih. Fakulna ya Rasulullah azida fi shalah. Kemudian kami bertanya pada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah sekarang sholatnya ditambah?" Karena di waktu Nabi masih hidup itu kan masih ada kemungkinan wahyu turun, sehingga terkadang syariat itu diperbarui, dirubah. Di zaman Rasulullah masih ada kemungkinan syariat diubah. Contohnya di awal-awal Islam niku khamr masih dihalalkan. Di awal-awal Islam khamr niku dihalalkan. Sehingga setiap rumah, bahkan ketika awal Nabi hijrah ke Madinah niku khamr masih halal. Sehingga setiap rumah di Madinah niku kabeh duwe arak. Hampir semua rumah di Madinah niku pasti punya arak. Do nyimpen ciu kabeh ben omah. Nah, setelah itu turun ayat tentang haramnya khamar. Berarti kan syariat yang awalnya halal diubah menjadi haram.
Nah, ketika Nabi masih hidup, ada kemungkinan syariat itu berubah. Maka para sahabat niku sebenarnya ketakutan untuk mengingatkan Nabi itu karena khawatir, karena jangan-jangan Nabi melakukan yang benar karena syariatnya sudah berubah. Nah, namun ketika kondisi yang di hadisnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat langsung bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholatnya sekarang ditambah? Apakah sekarang sholatnya 5 rakaat? Qala wa madzaka. Kemudian Nabi bertanya, memang tadi seperti apa? Jadi terkadang wong niku dielengke nuwun sesih dereng rumangsa. Nabi pun juga pernah ditakoni, ketoke wae salate punjul Nabi. Ha apa? Bahkan tadi ketika sholatnya Nabi hanya 2 rakaat, ketika ada yang mengingatkan, Nabi sholatnya hanya 2 rakaat Nabi pun masih golek kejelasan tuh gini makmum sing sanes. Tenan ora iki aku mau oleh sholat meng 2 rakaat. Umpama jenengan ngelengke terus dipaeduni meh mboten sah nesu gitu. Mboten sah nesu. Ngelengke niku enten kalane ditampa, enten kalane ditolak. Wa madzaka, Rasulullah mengatakan, memang ada apa? Memang kepiye mau kok ditekokke salate saiki ditambah po? Qalu shallaita khamsan. Para sahabat mengatakan, engkau telah salat 5 rakaat. Nabi jenengan niku oleh salat 5 rakaat. Qala innama ana basyarun mithlukum al-quru kama tadhkurun wa ansa kama tansaun. Akhirnya Rasulullah mengatakan, aku ki ya meng menungso biasa padha karo awakmu. Aku hanya manusia semisal kalian. Aku ingat sebagaimana kalian juga bisa ingat, aku pun lupa sebagaimana kalian pun juga bisa lupa. Setelah itu summa sajdatai sahwi. Kemudian Nabi sujud 2 kali sujud syahwi. Niku hadis-hadis terkait dengan pensyariatan sujud syahwi. Nah, adapun kesimpulannya setelah hadis-hadis niki, maka hukum sujud syahwi niku janjane napa? Sujud syahwi niku apakah hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Memang para ulama niku berselisih pendapat. Ada 2 pendapat terkait dengan hukum sujud syahwi. Ada yang mengatakan bahwa sujud syahwi niki hukumnya wajib. Ketika jenengan lupa, maka wajib melakukan sujud syahwi. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya niku cuman sunnah. Umpama mboten dilakoni nggih salate mboten batal. Nah, namun tentang hal ini pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa sujud sahwi niku hukumnya wajib. Wajib. Adapun alasannya adalah yang pertama, dalam hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi ini seringkali menggunakan kata perintah. Sedangkan perintah niku hukum asalnya adalah napa? Wajib. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan sujud syahwi ketika ada sebabnya. Ketika memang ada sebabnya, Nabi selalu melakukan sujud syahwi. Dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkan sujud syahwi ketika ada sebabnya. Nah, dari 2 alasan ini disimpulkan oleh para ulama, pendapat yang lebih kuat adalah sujud syahwi niku hukumnya wajib. Sehingga ketika dia meninggalkan sujud syahwi, maka hukum sholatnya batal. Kemudian sebab adanya sujud syahwi niku napa mawon? Yang pertama adalah karena adanya kekurangan. Oh kan tenggene definisi niku sujud syahwi itu karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang.
Maka yang pertama dari definisi tersebut, yang pertama adalah karena meninggalkan yang diwajibkan. Berarti karena kekurangan. Yang pertama karena kekurangan. Ini ada rinciannya. Rincian yang pertama meninggalkan rukun sholat seperti lupa rukuk ataupun sujud. Padahal rukuk kali sujud niku termasuk apa? Rukun sholat. Rinciannya pripun? Yang pertama, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya sebelum memulai bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang berikutnya, maka hendaklah dia mengulangi rukun yang dia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Sangat dipahami kalimat ini. Jika dia meninggalkan rukun sholat karena lupa, namun sebelum memulai rakaat yang berikutnya, sebelum memulai bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang berikutnya, maka hendaklah dia mengulangi rukun yang dia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian di akhir sholat dia melakukan sujud syahwi. Contohnya ngeten. Dia sujud, harusnya sujud niku berapa kali? 2 kali. Tapi dia terlupa. Nembe sujud sekali, langsung ngadeg. Langsung berdiri. Dan dia belum membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika posisinya seperti itu, maka dia harus kembali ke posisi sujud, kemudian dia duduk. Nah, yang tertinggal apa? Berarti yang tertinggal adalah duduk antara 2 sujud dan sujud. Berarti dia harus kembali kepada posisi duduk antara 2 sujud, terus sujud yang kedua, baru berdiri lagi. Pripun prakteknya? Paham ya? Sujudnya janjane 2 kali, tapi dia baru sekali sudah berdiri lagi. Dia harus melakukan rukun sholat yang tertinggal. Ning syaratnya sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Durung maca Al-Fatihah. Jadi baru sujud sekali ngerti itu langsung ngadeg. Langsung ngadeg. Kelingan lagi nembe ajeng maca Al-Fatihah kelingan, oh iya mau sujudnya lagi pisan, maka dia langsung ganti ke posisi duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, setelah itu berdiri membaca surat Al-Fatihah, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Di akhir sholat sebelum salam dia melakukan sujud syahwi. Dereng tahu toh kelakon ngenten iki? Nek kelakon ngenten iki marai bingung. Nek radong mungkin kira-kira mending batal ki. Karena nilai sholat. Niki rincian yang pertama, meninggalkan rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat ini kan janjane membatalkan sholat gitu. Tapi kalau meninggalkan rukun yang masih bisa diulangi lagi, maka itu tidak membatalkan sholat. Kalau ini kan enten rinciannya gitu tentang rukun sholat itu. Terus saya betul lembarannya betul tentang rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat itu kan ada rinciannya. Kalau meninggalkan rukun tapi dia masih bisa mengulangi lagi, maka itu tidak membatalkan sholat, tapi dia nanti harus melakukan sujud syahwi. Kemudian rincian yang kedua, ya memang nek ajeng bahas fikih niku nyok rada jelimet. Bahas fikih niku rada jelimet. Makanya terkadang enten sing bahas fikih niku nyok selak jeleh dhisik. Ning insyaallah niki mboten jeleh gitu. Mungkin mboten jeleh. Yang kedua, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa,
Kemudian dia mengingatnya setelah memulai bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang berikutnya, maka rakaat yang sebelumnya terdapat kekurangan tadi menjadi batal. Paham? Dia meninggalkan rukun sholat karena lupa. Meninggalkan rukun sholat karena lupa. Niki kudu memahami, kudu alon-alon nih kalimatnya niki. Dia meninggalkan rukun sholat karena lupa. Kemudian dia mengingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat yang berikutnya. Contohnya padha kalih wau malih mawon. Sujud pisan langsung ngadeg. Terus jenengan alhamdulillahirabbil alamin, terus kelingan. Oh iya. Kok ketoke mau sujudnya lagi pisan iki. Wah. Nah, ketika seperti itu, maka rakaat yang sebelumnya terdapat kekurangan tadi dianggap batal. Dianggap batal. Berarti sholatnya baleni mulai. Baleni yang rakaat yang Al-Fatihah yang terakhir itu dianggap rakaat yang pertama. Boten digugurkan. Rakaatnya yang batal. Bukan sholatnya batal, tapi rakaatnya yang batal. Jadi jenengan alhamdulillah rakaat yang kedua atau yang pertama, jenengan melakukan seperti itu. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah baru teringat, maka yang ketika membaca Al-Fatihah terakhir itu dianggap rakaat yang pertama. Dimbaleni saking awal mulai saking rakaat yang terakhir tadi. Rakaat yang terakhir dilakukan menjadi dianggap rakaat yang pertama. Mboten mumet toh? Aduh. Waduh, glier iki. Ampun semaput. Lha yen kadang nek pas ngaji ngoten ya mumet nek kan mikir kadang. Mungkin kudu diulang-ulang niku. Jika dia meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian dia mengingatnya kembali setelah dia memulai Al-Fatihah pada rakaat yang berikutnya, maka rakaat yang sebelumnya terdapat kekurangan rukun tadi menjadi batal. Dan ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukun tadi dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Sholatnya tetap dilanjut melih, mboten batal. Hanya rakaat yang sebelumnya tadi menjadi batal. Kemudian dia melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Sehingga secara lahiriah ketoke lek salat niku dadi pengukeh banget niku. Dadi pengukeh banget. Niku rincian yang kedua nggih. Kemudian ini rincian yang ketiga. Jika dia lupa melakukan satu rakaat atau lebih, misalnya baru melakukan 2 rakaat sholat duhur, namun sudah salam ketika itu, seperti di hadis tadi nggih, maka hendaklah ia menambah kekurangan rakaat yang dia ingat, kekurangan rakaat ketika dia ingat, lalu dia melakukan sujud syahwi setelah salam. Jadi kondisinya kados Nabi kok sholat duhur lagi 2 rakaat terus bubar, terus kelingan, oh iya mau kok ketoke sholate lagi 2 rakaat. Nek bubar ngoten niku, nek kelingan ngoten niku mboten alu wae. Mboten alu wae. Sing penting ra wis niat salat. Mboten sah ampun mempermudah seperti itu. Nek salah ya tetap salah. Oh, ketoke lagi 2 rakaat nih. Sehingga dia menambah kekurangannya itu
setelah salam dia melakukan sujud syahwi. Setelah salam sujud syahwi. Simpel neng kleru. Niki rinciane ngoten niku. Rincian yang ketiga, lupa melakukan 1 rakaat atau lebih, maka hendaklah ia menambah kekurangan rakaat tersebut ketika dia ingat, kemudian dia melakukan sujud syahwi setelah salam. Rincian yang kedua, rincian yang selanjutnya tentang meninggalkan wajib sholat seperti tasyahud awal. Meninggalkan wajib sholat. Jika dia meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah dia melakukan wajib sholat tersebut. Pada saat ini tidak ada kewajiban sujud syahwi. Contohnya berikut. Dia sholat zuhur 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Nah, ketika rakaat yang kedua itu dia mau berdiri, belum tegak berdiri, dia teringat bahwa dia belum duduk tasyahud awal. Belum tegak berdiri, ya? Belum tegak berdiri, dia teringat bahwa dia belum duduk tasyahud awal. Maka dia langsung kembali ke posisi duduk tasyahud awal. Nah, ketika kondisi seperti ini dia tidak diwajibkan melakukan sujud syahwi. Meskipun sebagian ulama pun juga mengatakan kalaupun dia melakukan sujud syahwi niku hukumnya sunnah, tidak sampai ke batasan wajib. Meninggalkan sujud syahwi tapi mampu melakukan kembali. Meh keri tapi saged baleni melih. Maka ketika seperti itu dia tidak punya kewajiban sujud syahwi. Kemudian rincian kedua dari yang meninggalkan wajib sholat itu, jika dia meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya, namun belum sampai rukun yang selanjutnya, maka ia kembali melakukan wajib sholat tadi, dan pada saat ini dia juga tidak ada sujud syahwi. Mirip yang pertama nih. Sebelum beranjak ke rukun yang selanjutnya. Tapi kalau sudah masuk di rukun yang selanjutnya, kalau sudah masuk ke rukun yang selanjutnya, dia hanya meninggalkan wajib sholatnya, dia tetap lanjut untuk melakukan sholatnya, mboten sah melakukan wajib sholat. Contohnya ngeten mawon niku. Ketika dia sudah ketika rakaat yang kedua harusnya duduk tasyahud awal, wis kebacut ngadeg. Ngadeg niku kan berarti rukun sholat yang berikutnya. Ketika sudah masuk di rukun sholat yang berikutnya, maka dia tidak perlu kembali ke duduk tasyahud awal, tapi dia tetap melanjutkan berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, tapi nanti dia melakukan sujud syahwi. Rinciannya yang ketiga nih. Jika dia meninggalkan wajib sholat dan dia mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya atau setelah dia sampai pada rukun yang sesudahnya, maka dia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tersebut dan ia terus melanjutkan sholatnya. Dan pada saat ini dia menutup kekurangannya tadi dengan sujud syahwi. Duduk tasyahud awalnya lupa, kemudian dia teringat baru ketika sudah berdiri. Pun ngadeg ini kan berarti rukun sholat yang berikutnya. Ketika sudah berdiri seperti itu, maka dia tetap melanjutkan sholatnya,
namun dia menutup kekurangan wajib sholat tadi dengan sujud sahwi. Seperti praktek di hadis yang ke berapa nih Bu? Hadis yang ke-5. Seperti praktek yang hadis yang ke-5. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Buhainah. Ketika sudah berdiri, tidak perlu kembali kepada wajib sholat yang berupa tasyahud awal. Nah, ini terkadang imam krono makmume niku pun subhanallah terus akhirnya napa rapena. Krono rapena ya wis lah medun meneh. Padahal ketika medun melih niku menjadi rusak rukun salatnya. Rukun salat tertibnya menjadi bubar. Sehingga itu bisa membatalkan salat. Nah, sing ngenten-ngenten iki kan kadang belum begitu kita napa nggih? Ilmunya belum begitu kita sebarkan sehingga banyak yang belum paham. Ketika tasyahud awal lupa tidak tasyahud awal, sudah berdiri, makmume subhanallah tetap lanjut mohon berdiri, lanjutkan sholatnya sampai selesai, baru ditutup dengan sujud syahwi sebelum salam. Dun? Mboten. Tidak disaur di rakaat yang ketiga. Ini prakteknya ngikut dengan apa yang dilakukan Nabi di hadis yang ke-5 tadi. Wajib sholat tidak disaur seperti itu. Wajib sholat ketika lupa tidak perlu disaur tapi diganti dengan sujud sahwi. Keadaan wajib sholat ini diterangkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman." Jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat yang kedua sehingga dia lupa tasyahud awal dan belum tegak berdirinya, falam yastatimma qa'iman, dia belum sempurna berdiri, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk. Nek durung berdiri tegak, maka dia duduk lagi tasyahud awal yang sing lali wae nika. Rakaat yang kedua ternyata dia berdiri tapi belum tegak berdiri, maka dia kembali ke posisi duduk untuk tasyahud awal. Fa idza statamma qa'iman fala yajlis. Kalau sudah tegak berdiri jangan duduk. Nah, ini malah dipertegas dengan hadis niki. Kalau sudah tegak berdiri jangan duduk. Meskipun makmume subhanallah lanjut berdiri mawon. Wa yasjud sajdatayis sahwi, dan dia melakukan 2 sujud syahwi. Makmume subhanallah mboten sah suwe-suwe. Subhanallah nggih pun namung sebatas ngelengke janjane napa? Janjane wau sujud janjane wau tasyahud awal. Mboten sah dibolan-balani. Sesuai teknologi. Gerakan takbirnya itu naik langsung imamnya langsung. Jadi aja sing imam kadang mati wis wadah lagi Allah Akbar berarti otomatis mesti wis apa makmum dongak mesti makmum wis berdiri ya. Nggih. Nah, penjelasannya kemarin sudah dipanjangkan nanti apa nyambung. Nggih. Ini juga terkait dengan yang kemarin kita jelaskan tentang takbir intikal. Kemarin tentang penjelasan takbir intikal niku takbir intikal itu dimulai ketika
dia memulai berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu prakteknya 3 macam. Bisa takbir dulu baru mengangkat tangan, bisa mengangkat dulu baru membaca takbir, bisa bersamaan antara mengangkat tangan dengan takbir. Kalau takbiratul ihram bisa 3 macam. Tapi kalau takbir intikal dalam sholat niku takbirnya namung 2. Takbiratul ihram niku pas awal tok, takbir intikal niku sing liyane, takbir perpindahan rukun. Nah, kalau takbir intikal niku prakteknya hanya 1, yaitu bacaan takbirnya dimulai ketika dia memulai berpindah ke rukun yang berikutnya. Nggih. Mboten pas OTW mboten, pas pertama kali. Pertama kali. Jadi ketika sekeng berdiri mau ke posisi ruku. Berarti ketika mau awal bergerak ke arah ruku langsung membaca takbir. Allahu Akbar, langsung posisi takbir ketika mau memulai ke arah ruku. Mboten di tengah-tengah. Mboten nunduk dulu baru Allahu Akbar, mboten. Tapi itu setelah makmumnya mendahului. Nah, ini juga makanya harus diingatkan tentang makmum. Makmum itu harus punya kewajiban yang namanya bersabar. Sabare pripun? Sabarnya makmum adalah menunggu komando selesai baru dia mengikuti gerakan. Jadi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, bar itu selesai, makmum baru ngikuti. Mboten kok langsung melu gerak. Berarti makmume niku sing kesusu, makmume sing mboten sabar. Nah, bahkan saking kesusune imame tesih sujud, makmume wis munggah. Malah niliki meneh. Tahu Pak kelakon niki. Pak suwe ta iki. Kula ten jejere ya rada piye ten. Ngoten iki wis penting wis lengi-lengi dengan kata-kata yang baik. Ini perlu diingatkan tentang fikih sholat ini ngoten niku. Makmum mboten sah kesusu. Pokoknya komando dari imam selesai, dia baru mulai bergerak. Imam selesai komando, makmum baru mulai bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Dah seperti itu, baru makmumnya bergerak iktidal. Wah, kok ndak keri. Terus akhirnya barengi. DCI niku bisa membatalkan sholat. Kalau barengi itu juga dosa. Barengi imam niku mboten angsal kecuali bacaan apa? Bacaan amin. Yang boleh barengi niku namung bacaan amin. Kalau gerakan niku tidak boleh barengi. Imame takbir, selesai takbir baru makmumnya ngikuti takbir. Kemudian rincian yang ketiga, kekurangan yaitu meninggalkan sunnah sholat. Sunnah sholat niku napa mawon? Ya besok niki. Sunnah sholat kathah banget. Nah, dalam keadaan yang semacam ini tidak perlu dilakukan sujud syahwi. Kurangnya niku namung sebatas sunnah sholat, niku tidak perlu sujud syahwi karena perkara sunnah niki umpama ditinggalkan niku mboten berpengaruh dengan keabsahan sholat. Yang dulu pernah kita bahas, sunnah sholat niku napa? Mengangkat tangan ketika takbir. Ning mboten terus jenengan remehke ameng sunnah e kok. Ameng sunnah terus takbir Allahu Akbar langsung sedekah. Nggih. Nggih, mboten kleru tapi mboten bener.
Kemudian sebab yang kedua dari sujud sahwi adalah karena adanya penambahan. Jika seseorang lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, maka dia langsung duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jika lupa menambah 1 rakaat atau lebih dan dia mengingatnya di tengah-tengah tambahan tadi, maka dia langsung duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam. Setelah itu dia melakukan sujud sahwi lalu salam lagi. Sesudah salam kemudian salam lagi. Kemudian yang kedua, jika dia ingat adanya tambahan rakaat setelah selesai salam, maka dia sujud ketika dia ingat kemudian salam. Ini penjelasan yang dijelaskan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud di hadis yang ke-6 tadi nggih. Hadis yang ke-6. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau terjadinya kesalahan itu adalah karena penambahan, niku secara umum praktek sujud sahwinya niku setelah salam. Praktek sujud sahwinya setelah salam. Nek karena kekurangan niku praktek sujud sahwinya napa? Sebelum salam. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga dari sujud sahwi adalah karena adanya keraguan-raguan. Karena ini pun jam 11:30 kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya gitu. Tidak kewengen. Tuh. Insyaallah mengatakan Bapak Ibu ingkang saya hormati, kata kesalahan kata kurang kula nyuwun pangapunten. Pertanyaane benjing mawon nggih, kajenge lengkap mawon. Karena nggih jenengan tanglet jebule dibahas ten pertemuan berikutnya. Kata kekurangan, kata kesalahan kula nyuwun pangapunten. Kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.